Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain membuka sebuah ceramahnya dengan nyanyian, yang lain membuka sebuah ceramahnya dengan sholawat, yang lain membuka sebuah ceramahnya dengan stand up. Tetapi saya, tokoh utama pada hari ini, penceramah pada sore hari ini, akan membuka sebuah ceramah yang dibuka oleh sebuah pantun. Tanam padi rapat agar puyuh tidak meloncat. Jikalau kalian umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ketika pantun yang saya bawakan tidak bisa untuk membeli senyum teman-teman sekalian. Mohon maaf ketika pantun yang saya bawakan tidak bisa untuk membuka mulut teman-teman sekalian untuk menjawab salam yang saya ucapkan. Tetapi saya minta tolong kepada teman-teman sekalian, ketika ada orang yang mengucapkan salam, maka jawablah salam tersebut. Karena kata Nabi, orang yang mengucapkan salam itu sunnah, tetapi yang menjawab salam itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatannya. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat sehat, nikmat sempat, dan lebih-lebihnya nikmat iman dan Islam. Dan untuk kedua kalinya, tak lupa sholawat, beriringkan dengan salam, kita sanjungkan kepada baginda besar kita, yang mana baginda tersebut telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang menerang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliaulah Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Hadirin teman-temanku sekalian, kita ini merupakan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita mendengar perkataan-perkataan halal, maka perkataan halal ini tidak akan luput dari telinga kita. Tidak akan asing didengar oleh telinga kita. Karena kenapa? Karena halal ini merupakan hukum-hukum syariat Islam yang begitu diperdebatkan. Halal ini bukan hanyalah sekedar makanan dan minuman yang kita konsumsi, tetapi halal juga merupakan prinsip, aspek-aspek kehidupan dalam agama. Mau dari cara kita bekerja, dari cara kita bertransaksi, bahkan sampai cara kita hidup sehari-hari. Bahkan sampai cara kita hidup sehari-hari. Kita ini merupakan agama Islam, agama yang sangat-sangat mengutamakan kemurnian jiwa umatnya, agama yang sangat-sangat mengutamakan kebersihan jiwa umatnya dengan cara mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dikonsumsi. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi jalalan thayyiban. Di dalam bahasa Indonesia Allah mengatakan bahwasannya wahai manusia, makanlah makanan yang baik dan makanan yang halal di dunia. Ayat di atas menganjurkan kepada kita, bahwasannya Allah menganjurkan kepada kita untuk memakan makanan yang baik, makanan yang halal. Karena kenapa? Karena Allah tidak mau seorang umatnya untuk mengonsumsi makanan-makanan yang haram. Allah tidak mau seorang umatnya untuk memakan makanan yang haram. Makanya sebab itu Allah menganjurkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal. Kenapa Allah melarang kita untuk memakan makanan yang haram? Karena kemungkinan besar di dalam makanan haram itu mengandung penyakit, mengandung bakteri-bakteri yang berbahaya untuk tubuh kita, mengandung virus-virus yang merajalela di dalam tubuh kita. Maka sebab itu Allah melarang kita untuk memakan makanan yang haram. Dan Allah menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal karena di dalam makanan yang halal itu
mengandung protein-protein yang baik untuk tubuh kita, mengandung gizi-gizi yang baik untuk tubuh kita. Makanya sebab itu Allah menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal. Saking pentingnya makan makanan yang halal, bahkan bukan hanya Allah yang berfirman, Nabi juga bersabda di dalam hadisnya, bahwasannya Nabi menyuruh bahwasannya kata Nabi, Allah itu baik, tetapi Allah tidak menerima selain yang baik. Maksudnya apa kata Nabi? Maksudnya ketika kita melakukan amal-amal baik, ketika kita melakukan amal-amal baik, kita sholat, kita berpuasa, kita zakat, tetapi kita mengandung makanan-makanan yang haram, maka Allah tidak akan menerima semua amal yang kita kerjakan. Allah tidak akan menerima doa yang kita kerjakan. Tetapi ketika kita mau doa kita dijabah, ketika kita mau amal-amal kita diterima, maka kata Allah, makanlah makanan yang halal. Dengan makan makanan yang halal, maka doa yang kita inginkan akan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amal-amal yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di era kita ini untuk mengonsumsi makanan-makanan yang halal itu cukup mudah. Karena kenapa? Karena sekarang negara kita sudah mempunyai yaitu Kementerian Agama yang namanya MUI. MUI ini yang mendeteksi makanan, mana makanan yang baik, mana makanan yang buruk, mana makanan yang bisa kita konsumsi dan mana makanan yang tidak bisa kita konsumsi. Maka sebab itu ketika kita mau memakan makanan yang halal itu gampang, karena ketika mau memakan makanan yang halal MUI sudah menandakan di dalam kemasan bahwasannya makanan tersebut ini halal dengan logo halal. Maka sebab itu hadirin, marilah kita untuk bersama-sama mencari ridha Allah dan karamah Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita selalu menjauhi seluruh larang-larangannya dan mengikuti seluruh perintah-perintahnya. Mungkin dengan cara kita memakan makanan yang halal, memakan makanan yang baik. Dan mungkin karena kita memakan makanan yang baik inilah yang bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendapatkan karamah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan inilah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar surga biasa, melainkan jannah firdaus, surga paling tertinggi, surga paling teratasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita ini termasuk golongan-golongan orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena saya ini hanya seorang manusia biasa, bukan nabi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.